Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Ketika ada pertanyaan, apa yang dibolehkan oleh suami saat istrinya haid? Ini apa saja yang dibolehkan? Maka perlu kita kaji, karena kita masih membahas dalam Kitabul Maram masih permasalahan haid. Hadis yang ke-121 dari Anas radhiyallahu an, annal yahuda kanu idza hadatil mar'ah lam yu'akiluha, bahwasanya orang-orang Yahudi dulu jika wanita mereka haid, mereka tidak makan bersamanya. Ini orang Yahudi ketika istrinya haid gak mau makan dengannya. Dia membuat aturan, atau aturan di orang Yahudi itu tidak boleh makan bersama istrinya kalau istrinya lagi haid. Tetapi dalam Islam boleh makan bersama, duduk bersama, kemudian cumbu rayu bersama, boleh. Nah, ini yang harus kita pahami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Silahkan perbuat, terserah kamu. Berarti duduk bareng boleh, makan boleh, kemudian bahkan mencium juga boleh. Mohon maaf, mencium boleh. Isna'u kulla syai'in illa nikah, kecuali nikah. Maksudnya adalah hubungan intim, jima, itu yang dia boleh. Kenapa? Karena kalau sampai melanggar ketika istrinya lagi haid, kok diterjang saja hubungan intim, dia akan mendapatkan ancaman dari agama ini. Maka ini yang diperbolehkan. Silakan. Banyak hal-hal yang boleh, banyak. Tapi ingat, jangan sampai tadi hubungan intim. Nikah di sini maksudnya hubungan intim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang ke-122 dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attaziru wa yubashiruni wa ana haidun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk memakai kain. Maka aku pun memakai kain. Lalu beliau mencumbuiku. Ya, mencumbuku padahal aku sedang haid. Maksudnya dia bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Aisyah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bercumbu rayu, asik, tetapi memakai kain. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Jadi boleh nyun sewu, misal dia tidur bersama istrinya, enggak apa-apa. Silakan berbuat segala sesuatu, kaidahnya tadi, kecuali apa? Hubungan intim. Berikutnya terkait dengan ancaman. Ancaman orang yang sampai dia melanggar larangan tadi. Misal lagi haid kok digauli, ini kena denda nanti. Dendanya apa? Sedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Dasarnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti imratahu wa hiya haidun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suami yang menyetubuhi istrinya pada waktu haid. Waktu haid itu tidak boleh disetubuhi. Kok
suaminya menyetubuhinya. Maka beliau mengatakan, qala yatasaddaqu bininarin au nisfi dinarin. Hendaklah dia bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Sebagai hukumannya. Ini diriwayatkan oleh Imam yang kelima dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Qattan. Namun ulama yang lain, ulama lainnya menyatakan bahwa yang rajih adalah mauquf. Mauquf artinya Pak sampai sahabat. Nah, ini coba kita lihat ta'liq dari Syekh Isham hafizahullah. Kata beliau sahih, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Syekh kami berkata, ya Syekh Albani maksudnya berkata dalam Irwaul Ghalil juz yang pertama nomor 218, dan ini adalah sanad yang sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari, disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Al-Dhahabi, Ibnu Qattan, Ibnu Daqiq Al-Aid, Ibnu Turkumani, Ibnu Qayyim dan Ibnu Hajjar, serta dipandang baik oleh Imam Ahmad. Berarti hadis ini yang diterima, hadis yang sahih. Berarti kalau mendatangi istrinya sedang haid, itu dia kena pelanggaran. Nah, ini hendaknya seseorang itu mengetahui mana larangan, mana yang boleh dan mana yang tidak ketika istrinya haid. Jadi seorang istri harus belajar masalah haid juga. Kemudian suami juga belajar. Ini masalahnya ilmu penting sekali. Sehingga kita mengetahui rambu-rambunya dan kita berusaha mengikuti aturannya. Kemudian berikutnya adalah termasuk hal yang dilarang adalah ketika seseorang atau seorang wanita haid adalah dia tidak sholat dan tidak berpuasa. Hadis yang ke-124 dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Alaysa idza hadatil mar'ah lam tusalli wa lam tasum." Bukankah jika seorang wanita sedang haid maka dia tidak sholat dan puasa? Hadis muttafaqun alaih. Ya, hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Al-Hafidz dan dalam Al-Fathah atau Fathul Bari dan At-Talhis. Dan At-Talhis mengisyaratkan bahwa Muslim meriwayatkan hadis ini dari hadis Ibnu Umar. Dan saudara Az-Zuhairi mengutip dari Al-Hafidz bahwa beliau berkata dalam An-Nukat Az-Ziraf, faktanya Muslim sama sekali tidak membawakan redaksi hadis ini, namun beliau hanya membawakan hadis Ibnu Umar dengan syarat yang lainnya kepadanya tentang kisah wanita yang kurangnya akal dan agama mereka secara khusus, dan beliau mengiringkannya dengan hadis Abu Sa'id tersebut. Kemudian dalam hadis yang panjang tambahan dari naskah B dan ia tercantum dalam Subulus Salam. Jadi intinya ketika seorang wanita sedang haid maka dia tidak sholat dan tidak berpuasa. Itu rukhsah, ya, rukhsah dari agama Islam. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ketika seseorang mengalami haid maka boleh baginya melakukan segala sesuatu kecuali hubungan intim. Kemudian ketika seseorang terjadi pelanggaran berhubungan intim saat haid, maka dia hendaknya bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Nah, ini harus dipahami biar
hati-hati. Mana haid, mana tidak. Jadi akan selamat. Bahkan ancaman dari Rasulullah SAW ketika seseorang mendatangi istri dalam keadaan haid atau mendatangi lewat duburnya, maka dia tidak termasuk, ya, pengikut Nabi SAW, atau dikatakan dia telah berlepas dari ajaran Nabi SAW. Maka hati-hatilah, kita harus memahami mana perintah dan mana larangan, dan kita berusaha mengikutinya, mengikuti aturan yang ada, sehingga akan mendapatkan keberkahan. Nah, ini sedikit, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dari kita mengetahui hukum-hukum terkait haid, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.